أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala cintai, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, agama yang kita anut sekarang ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam", sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut dan kelak dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua tentunya nikmat iman, juga kesehatan dan waktu luang, sehingga dengan seluruh kenikmatan tersebut alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Ini mic keluar apa dalam? Mic dalam ya? Mic keluar dulu. Baik. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang diminta oleh panitia yang berjudul "Apa setelah Ramadan?". Jadi ini temanya pertanyaan, apa setelah Ramadan? Apa setelah Ramadan itu? Syawal, Masya Allah. Betul itu. Jadi setelah Ramadan itu Syawal. Ya, jawabannya tepat. Setelah kita melewati masa-masa di bulan suci Ramadan dan Allah mudahkan bagi kita untuk menjalankan serangkaian ibadah di dalamnya, dimulai dari salat, kemudian kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, kemudian salat malam yang biasa kita sebut dengan salat tarawih di bulan suci Ramadan, bacaan Al-Quran yang porsinya lebih banyak tentunya dari sebelum Ramadan, bersedekah, baik itu memberi iftar, makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, dan sebagainya. Kemudian kita tiba pada bulan Syawal, dan pada tanggal 1 Syawal ada sebuah ibadah di pagi hari, yaitu ibadah apa? Salat. Disebut dengan salat Idul Fitri, insyaallah. Idul Fitri. Kita akan membahas sedikit tentang Idul Fitri ini. Ada sebagian yang insyaallah pernah mendengarkan dari ustadz lain mungkin. Ada juga mungkin yang belum mendengarkan. Idul Fitri selama ini sering sekali diartikan dengan kembali
kembali suci. Masya Allah. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah pemaknaan Idul Fitri dengan kembali suci ini sudah benar atau belum? Kalau memang sudah benar, alhamdulillah. Kalau memang belum benar, kita luruskan. Kira-kira yang keliru itu yang mana? Sebagian kaum muslimin ketika mengartikan Idul Fitri dengan kembali suci, konsekuensinya adalah dia meyakini bahwasanya ketika sholat Idul Fitri tersebut dia kembali suci, betul? Dosa-dosanya diampuni, kosong-kosong ya kan? Seolah bayi yang baru saja lahir ke dunia ini. Masya Allah. Semuanya pengen seperti itu, tentunya semuanya pengen. Tapi apakah sudah benar atau belum anggapan ini? Kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa. Memaknai Idul Fitri dengan kembali suci, apakah itu sudah benar atau belum? Yang kedua dari segi keyakinan. Meyakini bahwasanya di saat Idul Fitri itu kaum muslimin dan muslimat semuanya dosanya diampuni, apakah ini sudah benar atau belum? Apakah ini keliru atau tidak? Dari segi bahasa dan juga keyakinan. Dari segi bahasa kita lihat bahwa kalimat Idul Fitri itu terdiri dari dua kata, Id dan Al-Fitr. Idu dan Al-Fitri. Id itu diambil dari kata ada ya'udu, yang artinya adalah kembali. Sehingga kita sepakat Id itu memang artinya kembali. Hari raya disebut dengan Id karena dia kembali berulang-ulang setiap tahunnya, dirayakan setiap tahunnya pada waktu dan tanggal yang sama. Dalam hal ini kalau Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Jadi dia kembali berulang-ulang setiap tahun, ada terus. Dirayakan setiap tahunnya dan itu di waktu dan tanggal yang sama. Kalau Idul Fitri maka 1 Syawal. Jadi dari segi bahasa Id kita sepakat, kembali, betul. Yang jadi permasalahannya adalah kata Al-Fitr, kata Al-Fitri. Ada dua kata di dalam bahasa Arab yang cara pengucapannya hampir sama. Dua kata ini adalah fitri dan fitrah. Pengucapannya caranya hampir sama, tapi ternyata maknanya berbeda dan penggunaannya pun juga berbeda. Sebagian kaum muslimin khususnya di Indonesia ini karena cara pengucapannya hampir sama, mereka menganggap bahwasanya fitri dan fitrah sama saja. Idul Fitri, Idul Fitrah, zakat fitri, zakat fitrah. Padahal dua-duanya ini berbeda. Fitri sendiri, fitrah sendiri. Kita bahas dari yang fitrah dulu. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, dan tetaplah engkau di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian di atas fitrah tersebut. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya fitrah itu artinya apa? Suci. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, gitu. Setiap bayi yang terlahir itu terlahir dalam kondisi yang suci. Jadi fitrah itu artinya suci. Yang bermakna suci itu adalah kata fitrah. Sedangkan fitri itu dari kata aftara yuftiru, yang artinya apa? Berbuka, tidak lagi berpuasa. Berbuka puasa itu mana dari fitri. Secara bahasa fitri artinya adalah berbuka. Banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal tersebut. Salah satunya adalah as-shaumu yauma tasumun, berpuasa itu ya hari di mana kalian berpuasa. Wal fitru, dan fitri
yauma tuftirun, adalah hari di mana kalian tidak berpuasa. Jadi Idul Fitri adalah hari di mana kita kembali berbuka puasa, tidak berpuasa lagi. Di hari itu saja. Bukan seterusnya sampai 11 bulan terus nggak pernah puasa lagi, bukan. Kembali berpuasa, akhirnya nggak pernah puasa lagi sampai Ramadan, bukan. Pada hari tersebut kita kembali berbuka puasa. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, maka pada hari Idul Fitri kita kembali berbuka puasa, tidak berpuasa. Dari segi bahasa seperti itu. Adapun dari segi keyakinan, ketika seseorang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci, maka itu konsekuensinya meyakini bahwasanya ketika hari Idul Fitri dosa-dosa kaum muslimin semuanya diampuni oleh Allah. Kembali suci kan semuanya diampuni, seolah-olah seperti bayi nggak punya dosa. Apakah benar? Tentunya tidak. Dari mana kita tahu itu bukan suatu yang benar? Yang pertama, orang-orang soleh terdahulu setelah mereka melakukan sebuah amalan apapun itu, mereka tidak lantas mengakui bahwasanya Allah pasti menerima amalan mereka. Sehingga ketika Allah terima amalannya itu menjadi kafarat, penghapus, sehingga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kan gitu. Meyakini kembali suci artinya dosa-dosanya diampuni. Itu berarti Allah terima amalannya. Padahal orang-orang soleh terdahulu, para nabi, kemudian para sahabat, tabi'in, bukan seperti itu keadaan mereka. Yang ada adalah mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu para nabi. Ketika Allah mengisahkan tentang nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya, maka kemudian Allah menutup, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu, para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Setelah mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal soleh, mereka berdoa kepada kami dalam kondisi raghaban wa rahaba, kondisi berharap dan cemas. Mereka berdoa semoga Allah terima amalan ibadah mereka, dan mereka pun juga cemas jangan-jangan amalannya tidak diterima. Itu para nabi, Masya Allah. Siapa kita yang tidak mengenal Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki sebuah amalan yang Masya Allah, bukan amalan yang biasa-biasa saja, bukan amalan yang kembalinya untuk dirinya sendiri saja, tetapi amalan yang bermanfaat sampai nanti hari kiamat. Apa yang beliau lakukan? Amalan apa itu? Salah satunya adalah membangun kembali Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Apakah setelah beliau meninggikan Ka'bah, membangun kembali Ka'bah, kemudian beliau langsung yakin pede pasti Allah terima amalannya, kemudian dosa-dosanya diampuni? Tidak. Tapi beliau justru berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan ibadah kami ini. Masya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, selanjutnya, dan terimalah taubat kami, ampunilah kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dan juga maha mengasihi. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim. Dan juga Imam Mu'alla bin Al-Fadl, beliau mengatakan, menceritakan tentang orang-orang soleh terdahulu, beliau mengatakan, kanu yada'una Allah sittata ashhurin. Kanu yada'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu, mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah selama berapa? Apakah 6 hari? 6 bulan. Sittata ashhur, 6 bulan sebelum Ramadan datang, berdoa agar apa? Agar Allah menyampaikan mereka dengan bulan suci Ramadan, agar mereka bisa menikmati bulan suci Ramadan. Sebelum 6 bulan mereka sudah berdoa itu. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Setelah Allah berikan kenikmatan
mereka mampu untuk menikmati bulan suci Ramadan, wa yad'unahu sittata asyhurin ayyataqabbala minhum. 6 bulan berikutnya, berarti dari Ramadan 1 bulan, kemudian 5 bulan berikutnya 6 bulan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan ibadah mereka. Masya Allah. Ini orang-orang soleh terdahulu. Tidak lantas ketika beramal langsung meyakini bahwasanya amalannya diterima kemudian dosa-dosanya diampuni, tidak. Tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua dari kita pengen. Siapa yang tidak pengen Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, kembali suci? Semuanya pengen, tetapi meyakini ketika Idul Fitri dosa-dosa kaum muslimin semuanya diampuni sehingga kembali suci, maka ini keyakinan yang kurang tepat, keliru, perlu diluruskan. Itu dari yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwasanya keyakinan tersebut keliru adalah bahwasanya Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa, akan tetapi hanya dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu ketika kita mengerjakannya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya. Artinya kita mengamalkan tadi salat, kemudian dari Jumat satu Jumat berikutnya, kemudian kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, memang menghapus kesalahan-kesalahan di antara mereka. Dari Jumat satu Jumat berikutnya diampuni dosa-dosanya. Dari Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya diampuni dosa-dosanya. Mukaffirat idza jitanabal kabair. Tapi ada syaratnya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apa? Yang diampuni dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Kalau kita ingin kembali suci sebagaimana bayi yang baru terlahir, bagaimana? Maka kita bertobat secara khusus dari dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Apapun dosa-dosa besar tersebut, sampai syirik, betul sampai syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Tetapi harus bertaubat dengan sebenar-benarnya, disertai penyesalan dan juga tidak lagi melakukan setelahnya. Maka barulah nanti dia kembali suci. At-taibu minadz-dzanbi kaman lam yadnab. Orang yang bertaubat dari dosa maka sebagaimana orang yang tidak pernah berdosa. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bayi. Sehingga itulah. Dan kalau kita teliti di dalam Al-Qur'an, mukaffirat, takfir, itu pasti gabungannya adalah sayyiat. Menghapus, takfir itu gabungannya dengan sayyiat. Sayyiat itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar kabair. Maka dalam sebuah ayat, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian itu menjauhi dosa-dosa besar di mana kalian dilarang untuk melakukan dosa-dosa besar tersebut, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan ampuni, akan hapus sayyiatikum, dosa-dosa kecil kalian. Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita. Sehingga Ramadan meskipun dapat mengampuni dosa, tetapi itu adalah dosa-dosa yang kecil. Allah a'lam bishawab. Dari sini maka kita simpulkan bahwasanya makna yang sebenarnya dari Idul Fitri itu artinya adalah kembali berbuka. Kembali berbuka, tidak lagi berpuasa. Di hari itu, sekali lagi di hari itu. Bukan langsung selanjutnya terus sampai 11 bulan kita tidak berpuasa lagi, tidak. Dan keliru ketika kita mengartikan dengan kembali suci. Ada yang kembali suci, ada yang Allah terima amalan ibadahnya di bulan suci Ramadan, dan Allah terima taubatnya ketika dia bertaubat di bulan suci Ramadan. Dia yang kembali suci. Inilah pemahaman yang lebih mendekati kebenaran insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa setelah Ramadan? Setelah Ramadan adalah bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu setelah Ramadan sebagai
as-salafiyun, betul ya? As-salafiyun bukan as-salfiyun ya. Sebagai pengikut para salaf pendahulu, orang-orang yang soleh terdahulu, maka kita pun perlu untuk menengok, mempelajari bagaimana orang-orang soleh terdahulu setelah Ramadan. Bukan terserah kita mencontoh mereka. Bagaimana mereka setelah Ramadan? Yang pertama mereka lakukan adalah mereka sibuk memikirkan status amalan mereka ketika di bulan suci Ramadan. Jadi mereka sibuk untuk memikirkan status amalannya itu bagaimana. Apakah sholatnya, puasanya, sodakohnya, bacaan Al-Qurannya, itikafnya, zakatnya di bulan suci Ramadan itu diterima atau tidak. Itu yang mereka sibukkan. Sehingga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang melakukan sesuatu, di sini hanya disebutkan secara umum, tidak disebutkan secara khusus. Secara spesifik melakukan sesuatu itu melakukan apa tidak. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, yang melakukan sesuatu, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka itu dalam kondisi yang takut. Annahum ila rabbihim rajiun. Kenapa mereka takut? Setelah melakukan sesuatu mereka takut. Kenapa takut? Karena mereka sadar bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Kira-kira ayat ini membicarakan tentang siapa? Psikis kita langsung mikirnya orang yang habis melakukan sesuatu kemudian takut. Kenapa? Karena kita sadar kita nanti mati, kita kembali kepada Allah, kita akan dihisab. Kira-kira ini membicarakan tentang siapa dan melakukan apa? Hah? Orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, betul? Begitulah. Logikanya kan orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kesalahan, yang habis melakukan sesuatu yaitu kesalahan, dosa, kemudian dia takut. Kenapa bisa takut? Karena sadar bahwasanya ada yang nanti minta pertanggungjawaban. Kita misalkan meminjam barang milik temannya, ya, entah motor atau mobil, kemudian tiba-tiba qadarullah ada kecelakaan atau mungkin malah hilang. Kira-kira takut nggak ketika mau mengembalikan? Takut. Atau mungkin anak-anak, mungkin masih SMA, pakai motor atau mobil bapaknya, pasti ketika mau mengembalikan takut. Ayat ini secara logika kita membicarakan tentang orang yang berbuat kemaksiatan, orang yang melakukan kesalahan, betul? Tapi ternyata tidak. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun secara psikis juga demikian. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang mereka itu mencuri, yang mereka itu meminum khamr?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq. Bukan, wahai anaknya As-Siddiq, yaitu anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata siapa mereka? Bukan orang-orang yang bermaksiat, tetapi lakinnahumul ladzina yusallun, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang salat, wa yasumun, dan orang-orang yang berpuasa, wa yatasaddaqun, dan orang-orang yang bersedekah. Walakin qulubuhum wajilatun, tetapi mereka hatinya takut. Yakhafun alla tuqbala minhum, amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi ini ayat tidak sedang membicarakan orang-orang yang bermaksiat. Justru ayat yang sedang membicarakan orang-orang yang setelah beramal soleh, mereka takut amalannya tersebut diterima sama Allah atau tidak. Masya Allah. Kalau kita lihat amalan-amalan yang ada di dalam hadis tersebut,
Itu adalah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, betul? Bukankah ketika Ramadan kita sholat? Bukankah ketika Ramadan kita berpuasa, kita bersedekah? Maka ini orang-orang soleh terdahulu, mereka adalah yang ketika selesai beramal, ketika mereka berbuat yang baik, justru mereka itu dalam kondisi yang takut. Takut apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka atau tidak. Insyaallah. Nah, inilah yang harus kita contoh. Tadi di depan pun kita sudah jelaskan. Ya. Jadi Mu'alla bin Al-Fadl menceritakan tentang orang-orang saleh terdahulu. Bahwasanya mereka selama 6 bulan. 6 bulan mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekarang hari keberapa? 12 ya? Betul? Afwan. Memang lagi radang dari kemarin, Afwan. Sekarang hari ke-12. Kira-kira masih ada yang ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum ke antum enggak? Masih, karena emang sama-sama muhajirin di sini kan? Bukan ansor ya. Ada yang ansor juga di sini, tapi kebanyakan muhajirin. Habis mudik kan, baru ketemu akhirnya salaman taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi jarang. Hamin 12. Kalau para salaf dulu Hamin 6 bulan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan juga kalian, insyaallah. Nah itu, berdoa terus agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Jadi kalau bahasa anak mudanya belum move on mereka dari Ramadan. Masih kepikiran Ramadan terus gitu. Nah, yang berikutnya, memang ibadah itu harus dibangun dari al-khauf dan ar-raja. Kita takut, kita cemas, apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Tapi jangan pasrah begitu saja. Kita juga harus tetap berharap, jangan pesimis. Harus tetap berharap, makanya berdoa. Di antara cemas dan juga harapan, antara takut dan juga harapan. Itulah orang-orang saleh terdahulu. Dan kita pun tentu tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita atau tidak. Karena nggak ada yang dapat WA dari langit kan? Selamat, amalan Anda ketika Ramadan diterima, nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu amalan kita diterima atau tidak, nggak ada. Tandanya pun secara fisik nggak ada yang dapat malam Lailatul Qadar misalkan, keningnya bersinar atau apa, nggak ada. Secara fisik nggak ada. Tapi ada ciri-cirinya. Kita tidak bisa memastikan amalannya diterima atau tidak, tapi ada ciri-cirinya. Para ulama memberikan ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya adalah inna min alamati qabulil al-hasanah, di antara tanda-tanda diterimanya amalan yang baik, al-hasanatu ba'daha. Kita bisa melakukan amalan yang baik setelahnya. Itu cirinya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan demikian. Sesungguhnya membiasakan puasa setelah puasa Ramadan itu adalah salah satu dari tanda diterimanya puasa kita di bulan suci Ramadan. Karena Allah apabila menerima amalan soleh kita, maka Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh yang setelahnya. Gitu. Nah, kalau kita pengen tahu puasa kita diterima atau tidak, ya kita introspeksi, muhasabah. Kira-kira setelah puasa ini, setelah Ramadan ini kita bisa puasa enggak? Oh belum, ya sudah, masih ada waktu. Masih 12 Syawal, masih ada waktu. Kira-kira 25 atau 28. Afwan, 15 atau 18. Berapa? 15 atau 16 ya? Atau berapa ini, astagfirullah? 30 atau 29 kurangi 12. 17 atau 18, afwan. Masih ada 17 hari atau 18 hari lagi. Jadi masih panjang insyaallah. Masih ada kesempatan artinya.
kalau masih hidup. Memang kalau di negeri kita Indonesia ini, tradisinya setelah Lebaran itu kita banyak berkunjung, banyak silaturahim. Makanan masih banyak tersedia. Ya kita berharap umur panjang, betul. Sehingga kita sedikit mengakhirkan puasa sunnah di bulan Syawal. Tidak masalah. Yang penting kita puasa. Tetapi ketika kita bisa berpuasa, ya, 6 hari di bulan Syawal, kita gabungkan niatnya dengan puasa-puasa sunnah yang lain, itu lebih utama. Misalkan, sekarang 12 Syawal, secara hijriah ya. Ada puasa 3 hari selama 1 bulan. Dan itu ditekankan, disunahkan di tanggal 13, 14, 15. Iya kan? Kita menggabungkan niat puasa Syawal dengan Ayyamul Bid. Sekarang hari apa? Ahad ya. Besok Senin lagi pas. Nah, jadinya digabungkan antara niat puasa Syawal dengan niat puasa Senin Kemis dengan niat puasa Ayyamul Bid. Itu tidak mengapa. Jika sunnah dengan sunnah. Wajib dengan wajib nggak bisa. Nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, itu sebagaimana berpuasa 1 tahun penuh pahalanya. Kenapa demikian? Puasa di bulan suci Ramadan hitunglah 30 hari, betul? Kemudian ditambah dengan 6, berarti 360. Ini kalau hitungan matematikanya. Sebagaimana kita tahu, keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika mengamalkan satu kebaikan minimal diganjar berapa? Berapa, Dek? 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, mengamalkan satu kebaikan, maka minimal baginya apa? 10 kebaikan. Bahkan ada amalan yang sampai 700 kali lipat. Ada yang sampai tidak terhingga. Nah, kalau secara nominal kita kalikan 36 kali 10 berarti 360. Nah, kalau di Hijriah kan harinya jumlahnya lebih sedikit ya daripada yang Masehi. Kalau Masehi 365, Hijriah mungkin lebih kurang dari itu. Maka dianggap sama sebagaimana kita berpuasa 1 tahun. Masya Allah. Ini pahala puasa Syawal. Terus misalkan jika ada di antara kita yang masih punya hutang puasa di bulan suci Ramadan, hukumnya wajib ya. Kita hendak mengqadhanya. Kemudian kita juga pengen melakukan ibadah puasa Syawal, maka mana yang harus didahulukan? Mengqadha dulu atau melakukan puasa Syawal dulu? Mana dulu kira-kira? Syawal dulu atau mengqadha dulu? Nah, siapa yang mengqadha angkat tangan? Baik, siapa yang Syawal dulu angkat tangan? Enggak ada. Wah, Masya Allah. Berarti sepakat ini para ulama. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama bahwasanya kita harus mengqadha dulu. Ulama Masjid At-Taqwa Sona Gading ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang sesuai dengan pendapat yang teman-teman yakini ini, karena memang yang wajib harus didahulukan. Jadi karena hukumnya itu wajib maka harus didahulukan. Meskipun tinggal 6 hari lagi ya, meskipun tinggal 6 hari lagi, udah nggak ada waktu lagi buat Syawal gitu kan. Udah nggak apa-apa, nggak dapat puasa Syawal, yang penting yang wajib dilakukan. Siapa tahu kan Allah menjemput ya. Ngerinya di situ ya. Adapun pendapat yang kedua mendahulukan dulu puasa Syawal. Kenapa? Karena Syawal itu waktunya terbatas. 29 atau 30 hari. Maka didahulukan dulu karena keterbatasan waktu. Sedangkan mengqadha puasa Ramadan itu waktunya lebih panjang, masih ada 11 bulan atau 10 bulan lah kalau lewat Syawal.
Jadi tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan antum ambil dua-duanya karena ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau mau puasa ganti puasa dulu juga silakan. Mau puasa Syawal dulu juga silakan. Baik. Ada sebuah kisah, kita selingi kisah. Masih lama ya. Sampai jam berapa nanti kira-kira? Sampai maghrib atau sebelum maghrib? Sebelum maghrib. Setengah 6 pas ya. Baik, masih ada 40 menit lagi. Ada sebuah kisah yang tentu kisah ini adalah kisah yang sangat mengharukan. Di mana Nabi SAW ketika wafat, tentunya kota Madinah dalam kondisi bersedih, berkabung, sedih. Para sahabat banyak yang menangis, bersedih. Wajar. Kenapa? Karena kehilangan manusia yang begitu mulia, yang mereka betul-betul cintai, yaitu Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia. Mereka bersedih. Orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman, merasa kehilangan Nabi SAW. Orang-orang munafikun, mereka banyak yang murtad. Karena selama ini mereka memeluk Islam karena hanya takut ada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, mereka murtad lagi. Orang-orang yang lemah imannya, banyak juga yang ternyata murtad. Tentu ini adalah hari yang menyedihkan. Di saat seperti itu, banyak para sahabat yang tidak terima dengan berita wafatnya Nabi SAW. Mereka nggak percaya. Ya wajarlah. Wah, jangan main-main, jangan bohong. Masa Nabi Muhammad SAW meninggal sih? Serius ente? Kan gitu ya. Jangan bercanda ini. Ini perkara yang besar. Masa bilang Nabi SAW wafat? Wajar itu, karena mereka sangat cinta. Sebagaimana kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang, tiba-tiba dikasih tahu, misalkan ibu ente atau istri meninggal misalkan. Wow, jangan macam-macam ente, serius ente. Gitu kan? Nggak percaya, nggak langsung percaya. Sebelum lihat beneran. Iya kan? Para sahabat seperti itu. Banyak di antara mereka yang belum melihat beneran, banyak yang nggak percaya. Bahkan di antaranya adalah sahabat yang begitu kuat imannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau belum memastikan bahwasanya Nabi SAW meninggal. Ketika mendengar kabar itu, beliau marah. Marah tentunya. Gak mungkin Rasulullah SAW itu meninggal. Tidaklah Nabi SAW itu pergi kecuali sebagaimana perginya Nabi Musa yang menghadap Rabbnya kemudian kembali lagi kepada kaumnya. Bahkan beliau katakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu meninggal, maka saya akan tebas dengan pedang ini. Masya Allah. Kalut, orang bersedih, kalut, goncang. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu meninggalnya Rasulullah adalah di kamar Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, putri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melihat hal demikian, lantas beliau pun segera memastikan apakah betul Rasulullah itu meninggal. Beliau masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha dan memang betul Rasulullah sudah meninggal. Dibuka kain kafannya. Kemudian beliau katakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Begitu suci hidup dan matimu ya Rasulullah. Beliau sudah percaya, memang Rasulullah sudah meninggal. Apakah beliau tidak bersedih? Bersedih pasti. Bahkan beliau adalah sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah. Tsani itsnaini idhuma fil ghar. Ketika hijrah pun beliau berdua dengan Rasulullah SAW. Begitu dekat dengan Rasulullah. Mertua Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian beliau pun tugas berikutnya adalah meyakinkan kaum muslimin yang belum yakin dengan wafatnya Nabi tersebut. Beliau keluar menenangkan, duduk wahai Umar. Tapi masih kalut. Akhirnya beliau pun berkhutbah. Amma ba'du. Beliau mengatakan, membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang utusan saja, manusia biasa, seorang rasul yang sudah berlalu utusan-utusan rasul-rasul sebelum beliau. Afa immata, apakah ketika Nabi SAW itu meninggal, au qutila, atau mungkin terbunuh di medan perang, inqalabtum ala aqabikum, kalian langsung kembali kepada
ajaran kalian yang lama, murtad. Para sahabat ketika itu seolah-olah baru mendengar ayat itu turun karena saking kalutnya. Padahal mereka sering mendengarnya dari Rasulullah SAW. Nah, inilah pentingnya kita takziah, menghibur orang yang sedang ditimpa musibah. Kita menghibur, karena orang yang ditimpa musibah itu tergoncang, jiwanya tergoncang. Dan beliau katakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Barang siapa yang selama ini masuk Islam, salat, menunaikan zakat karena hanya ada Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah Rabb Muhammad fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Rabbnya Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Terus apa hubungannya dengan setelah kita Ramadan ini? Tentu ada hubungannya. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq tadi kita pinjam, diganti dengan yang berkaitan dengan Ramadan ini. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad insalakh. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya Ramadan itu telah berlalu. Maksudnya barang siapa yang beribadah hanya di bulan suci Ramadan saja, salatnya hanya ketika Ramadan saja, puasanya hanya Ramadan saja, baca Al-Quran hanya Ramadan saja, salat malam hanya Ramadan saja, mau sedekah hanya Ramadan saja, maka ketahuilah bahwasanya Ramadan sudah berlalu. Sekarang Syawal sudah berlalu. Apakah setelah Ramadan berlalu juga amalan-amalan tadi? Wa man kana ya'budullah fa innallaha baqin la yansalih. Kan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah zat yang kekal, akan selalu ada dan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah lewat. Jadi Allah itu ada terus, mau di Ramadan, mau di Syawal, mau di Muharram, mau Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, Allah ada terus. Yang kita sembah di bulan Ramadan pun sama dengan yang kita sembah di bulan Syawal dan seterusnya. Artinya apa? Setelah Ramadan ini, jangan sampai susunan ibadah yang kita sudah susun dengan rapi, dari mulai salat berjamaahnya, dari mulai puasanya, dari mulai salat malamnya, Masya Allah 11 rakaat. Bahkan kadang di antara kita kalau nggak tarawih itu gelisah. Padahal sunnah loh, bukan wajib. Gelisah, Masya Allah. Yang sunnah saja kalau ditinggalkan gelisah. Baca Al-Qurannya Masya Allah. Yang tadinya jarang baca Al-Quran ketika Ramadan semuanya di masjid, di rumah baca Al-Quran, Masya Allah. Sedekahnya begitu ringannya ketika Ramadan. Wah, Ramadan ini ada uang disedekahkan di jalan Allah, Masya Allah. Apakah ketika Ramadan berlalu kemudian kita cerai-beraikan apa yang sudah kita susun rapi tersebut? Maka jangan sampai. Maka Allah pun berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah ankatha." Dan janganlah kalian itu seperti seorang wanita yang sudah memintal benang dengan rapi sehingga menjadi kain yang indah. Pas sudah jadi kain yang indah, sudah jadi baju, kemudian dibongkar-bongkar lagi. Min ba'di quwwah, sudah kuat, sudah bagus, sudah indah, jadi kain seperti ini, jadi sajadah misalkan. Dibongkar-bongkar lagi. Sayang tidak? Sayang. Maka setelah Ramadan haruslah kita tetap menjaga ibadah kita. Ramadan itu ayatnya sudah sering kita dengar. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita pun banyak yang menghafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pas Ramadan apakah hanya puasa saja? Hanya puasa saja tidak? Tidak kan, Ramadan ibadahnya banyak. Sehingga makna secara tafsiriahnya adalah wahai orang-orang yang beriman. Seolah Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, sudah aku buatkan
fasilitas, agenda di bulan suci Ramadan yang kalian bisa melakukan ibadah. Di antaranya adalah puasa. Targetnya untuk apa? Targetnya apa? Untuk bertakwa. Jadi target setelah Ramadan itu bertakwa. Ramadan ini atau Ramadan kemarin itu sebagaimana kita ikut pelatihan. Ada mungkin di antara kita yang atau di antara antum lah ya, yang dulu belum bisa naik mobil, ada, sekarang bisa naik mobil. Ada yang mungkin ikut kursus latihan naik mobil, betul? Pas sudah bisa naik mobil terus gak naik mobil, lucu gak? Masya Allah, sebelum punya mobil nih atau sebelum naik mobil belajar tuh kursus naik mobil. Targetnya adalah bisa naik mobil. Pas sudah bisa naik mobil, gak pernah naik mobil lagi, lucu? Lucu. Atau ada orang yang ikut bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang atau apapun lah kursus bahasa. Masya Allah, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun sudah bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa Jepang. Gak pernah bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, terus buat apa? Pelatihan itu buat apa? Atau mungkin di antara antum nih mayoritasnya kan kerja di PT ya. Ada yang mungkin pernah dikirim ke luar negeri peningkatan skill ya? Ada mungkin dibiayai oleh PT ya kan? Selama mungkin berapa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin beda-beda ya. Setelah skillnya meningkat, terus kemudian pas pulang biasa-biasa aja, kerjanya gitu-gitu aja. Kira-kira rugi nggak PT-nya itu? Kan bukan itu yang diinginkan. Jadi pelatihan itu diinginkan adalah supaya kita menerapkan apa yang sudah dilatih selama pelatihan tersebut. Di Ramadan ini Allah, atau Ramadan kemarin Allah menggembleng kita. Misalkan tentang puasa. Kita nggak pernah puasa sunnah, alasannya karena ya Allah lapar saat gitu misalkan. Atau aduh panas sekali pokoknya aduh. Atau karena kerja capek dan sebagainya. Di kerjaan pun selain capek juga panas gitu, masya Allah. Itu kan syubhatnya ya, nggak pernah puasa sunnah karena itu. Tapi pas Ramadan Allah buktikan bahwasanya kita ternyata bisa puasa. Kerja, ya kerja. Panas gak Ramadan? Lebih panas. Betul? Lebih panas. Haus lapar? Iya haus lapar juga. Capek? Ya capek juga. Tapi bisa kan? Jadi syubhatnya sudah terbantahkan. Ternyata bisa. Sehingga harus diterapkan di luar Ramadan, ya puasa juga. Puasa-puasa sunnah. Apa puasa sunnah banyak? Ya, pas Syawal kita 6 hari di bulan Syawal. Apalagi puasa Senin Kamis. Karena hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari di mana amalan itu dilaporkan, diangkat oleh Allah. Sehingga Nabi SAW suka apabila amalannya itu dilaporkan sedangkan beliau dalam kondisi berpuasa. Kan gitu, Senin Kamis. Puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Ini yang paling utama, berat tentunya. Kalau dikalkulasikan berarti kita puasa setengah tahun kan? Sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Ada juga puasa di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah tanggal berapa? 9 atau 10? Hah? Bukan 10. 10 malam lebaran ya. 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah saja atau sebelumnya? 9 saja? Yakin? 9 saja Taib. Kalau Anda katakan tidak 9 saja. 10 hari di bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari yang terbaik. Sebagaimana kalau kita menganggap 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah, atau 10 malam di bulan Ramadan adalah 10 malam yang terbaik. Kalau kita mengkaji surat Al-Fajr, wal fajr, wal fajri, kan gitu tulisannya. Demi waktu fajar. Wawu di sini al-qasam, untuk bersumpah. Allah tidaklah bersumpah dengan makhluknya kecuali itu adalah hal yang agung. Dan demi waktu fajar. Apakah waktu fajar secara umum? Tidak. Di sini ada alif lam. Kalau cuma wa fajrin,
nakirah maka umum. Sini wal fajri, ta'rif, ma'rifat kan? Dan demi waktu fajar di 10 Dzulhijjah. Berarti apa? Ketika sebelum kita melakukan salat Idul Adha. Lebaran Idul Adha sama Idul Fitri itu lebih utama mana? Idul Adha. Bukan lebih utama artinya merendahkan yang satu, tidak. Artinya karena di bulan di Idul Adha itu selain kita melakukan sholat Idul Adha kemudian mendengarkan wasiat setelahnya, selanjutnya masih ada beban amalan lagi, ada, yaitu apa? Fasholli li rabbika wanhar. Bahkan selama 3 hari ayam tasyrik kita pun juga banyak dianjurkan untuk terus bertakbir. Masih ada rangkaian-rangkaian ibadahnya, itu lebih utama. Kalau Idul Fitri setelah kita sholat mendengarkan wasiat ya sudah, nggak ada amalan khusus, nggak ada. Mau tidur boleh, mau berkunjung silakan, gitu. Tidak ada. Itu yang pertama, wal fajri, dan demi waktu fajar di hari 10 Dzulhijjah. Di antara tafsirannya seperti itu. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang berjumlah 10. Ini adalah malam-malam 10 malam di bulan Dzulhijjah, bukan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak. Tetapi adalah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Kalau ditanya 10 Dzulhijjah yang awal dengan 10 Ramadan yang akhir lebih utama mana? Secara umum, bukan secara khusus di Lailatul Qadarnya ya. Kalau secara khusus memang khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Secara umum. Lebih utama mana? Lebih utama 10 Dzulhijjah. Baik siangnya maupun malamnya itu utama. Kita dianjurkan untuk banyak beramal pada 10 Dzulhijjah tersebut. Makanya orang-orang saleh terdahulu mereka berpuasa. Berpuasa, siangnya puasa, malamnya sholat malam. Itu 10 Dzulhijjah. Karena tidaklah ada, Nabi SAW bersabda yang maknanya kurang lebih, tidaklah ada hari-hari yang lebih baik dibanding apa? 10 hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nanti antum bisa cek hadisnya, karena agak samar-samar hafalnya. Tapi maknanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi puasa 9 Dzulhijjah sama sebelum-sebelumnya juga. Ya, puasa sunnah. Namun yang memiliki pahala yang dijelaskan secara spesifik keutamaannya adalah yang di tanggal 9, yang bisa mengampuni atau menghapus kesalahan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Itu 9 Dzulhijjah. Adapun berikutnya adalah puasa 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan puasa Asyura. Kenapa puasa Asyura 10 saja atau 11 juga atau 9? 10 saja ya? 10 saja. Nah, ternyata yang berpuasa di 10 Muharram atau Asyura itu bukan hanya orang Islam. Orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa. Sehingga sahabat Nabi SAW mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu juga berpuasa di hari 10, di tanggal 10. Kemudian Nabi pun mengutus untuk menanyakan apa sebabnya mereka berpuasa. Ternyata adalah dalam rangka bersyukur karena pada hari tersebut Allah selamatkan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita itu lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada mereka. Orang-orang Islam itu lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa dibandingkan mereka. Maka kita juga puasa. 10 Muharram. 10 Muharram saja atau tidak? Atau sebelumnya juga? Sebelumnya juga. Dari mana bisa tahu? Gimana? Nabi SAW mengatakan bagaimana? Seandainya saya masih hidup di tahun depan, kalau Nabi sudah mengatakan seandainya itu berarti nggak mungkin gitu. Berarti nggak mungkin. Gitu. Seandainya saya hidup di tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Tapi dari situ juga ada syariat berarti. Oh berarti dalam rangka supaya ada bedanya dengan puasanya orang-orang Yahudi, selain di tanggal 10 saja, kita juga berpuasa di tanggal 9 juga. Di 9 dan 10 Muharram atau
Asyura dan Tasu'a. Nah, ini puasa-puasa sunnah harus kita jaga. Ada ayyamul bid tadi, 3 hari selama 1 bulan sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ausani khalili. Abu Hurairah mengatakan, mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah 2 rakaat salat duha, yang kedua adalah puasa 3 hari selama 1 bulan, di dalam 1 bulan, dan yang ketiga adalah witir sebelum tidur. 3 hal ini. Jadi salat duha, kemudian berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian juga witir sebelum tidur. Puasa sunnah yang lain apalagi? Ya tadi Daud ya, Senin Kamis sudah itu disebutkan. Ya artinya ketika kita betul-betul mencapai target takwa, ya, bertakwa kepada Allah, itu artinya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita menghindari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, baik itu yang haram maupun yang makruh. Jadi makruh itu larangan ya, walaupun tidak sampai kepada derajat haram. Artinya apa makruh itu? Dibenci gitu kan, makruh, dibenci ya. Ah nggak apa-apa, cuman makruh doang. Ente mau dibenci doang gitu. Jadi makruh juga kita tinggalkan. Kemudian berikutnya, setelah kita menjaga puasa kita, ada amalan lain yang selain yang kita jaga juga, yaitu sholat malam. Sholat malam ini khususnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu dengar ya dari tadi ya. Ibu-ibu biasa mempersiapkan makanan sahur untuk suami dan juga anak-anak, betul ya? Kecuali yang ini semua sudah menikah, insya Allah, bapak-bapak semua. Nah, jadi ibu-ibu itu biasanya mempersiapkan makan sahur itu jam berapa? Kira-kira bapak-bapak tahu nggak? Apa nggak tahu? Bapak-bapak yang penting bangun langsung makan. Ibu-ibunya dari jam berapa mempersiapkannya itu bangunnya? Jam 3, Masya Allah, jam 3 ya. Masya Allah, jam 3 setiap hari bisa bangun, Masya Allah. Pas Ramadan, betul ya ibu-ibu ya? Setiap hari jam 3 sudah bangun. Coba direnungkan. Jam 3 itu kira-kira masuk sepertiga malam terakhir tidak? Iya kan? Masya Allah. Sepertiga malam terakhir. Berarti secara tidak langsung Allah membimbing kita, melatih kita selama 1 bulan ini, khususnya ibu-ibu, ternyata bisa bangun untuk sholat malam. Khususnya di waktu yang sangat baik. Mustajabnya doa sepertiga terakhir di malam hari. Masya Allah. Ya kan? Jam 3 bangun. Dan juga sering Allah sebenarnya itu menegur kita. Kalau bapak-bapak bukan mempersiapkan waktu sahur. Bapak-bapak bangun cuman buat bukan sahurnya, tapi misalkan kita nggak pernah kan jam 2 atau jam 3 bangun, bahkan sering jam 2 bangun, jam 3 bangun cuman buat ke kamar mandi, buang air ya, habis itu tidur lagi. Itu sebenarnya secara tidak langsung Allah itu sedang ayo sholat loh. Nah, tapi sayangnya kita nggak peka gitu ya, nggak peka ini bapak-bapak itu memang. Nah, jadi amalan sholat malam, sholat tarawih kita juga harus jaga di luar bulan suci Ramadan. Di waktu yang utama, yaitu sebelum subuh, di sepertiga malam terakhir. Untuk santri sering kita sampaikan, jadi tidur dulu, ya. Kemudian nanti bangun, ya. Baru kemudian sholat malam. Ya karena memang kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Apalagi seorang penghafal Al-Quran, penuntut ilmu, ada di sholat malamnya. Kalau nggak bisa sebelum subuh, ya sebelum tidur. Sebelum tidur, makanya tadi wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah salah satunya adalah melakukan sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Siapa tahu nggak bisa bangun sudah qomat ya, qomat subuh. Sudah witir sebelum tidur. Baik. Nah, berikutnya selain sholat malam adalah bacaan Al-Quran kita, Masya Allah. Bacaan Al-Quran kita.
Ada yang khatam kemarin bulan suci Ramadan? Gak usah dijawab, gak usah angkat tangan ya. Tanya dalam hati aja. Khatam, Masya Allah. 1 kali ada, 2 kali, Alhamdulillah ada. Sekarang nanya serius, ada yang 5 kali? 5 kali ada? Gak ada 5 kali, wadahnya 10 kali. Insya Allah. Buru-buru 5 kali, 1 kali juga belum tentu ya. Masya Allah. Ini musibahnya gitu. Ramadan aja susah khatam, apalagi luar Ramadan gitu. Seorang alim mengatakan, seorang pedagang yang tidak mengetahui waktu ramai sehingga dia untung, maka kapan lagi dia bisa untung? Ada momen-momen tertentu ya. Ada waktu-waktu tertentu, Masya Allah, Ramadan, mau lebaran itu kan pedagang itu waktu-waktu, wah untung besar itu ya. Gak memanfaatkan momen itu misalkan, kapan lagi untung, kan gitu ya logikanya. Secara dunia sih begitu gitu. Nah, seorang mukmin yang tidak bisa memanfaatkan waktu yang terbaik supaya dia untung, kapan lagi bisa untung? Ramadan kemarin harusnya. Itu waktu untuk untung itu. Kenapa kita katakan waktu untuk untung? Pertama, misalkan terkait puasa. Puasa tadi dikatakan kalau kita puasa selama 1 bulan 30 hari atau 29 hari, kemudian diikuti 6 hari setelahnya yaitu di bulan Syawal, sebagaimana puasa 1 tahun penuh. Mau nggak ini? Mau, orang yang mukmin mau. Wah, ini untung ini. Waktunya singkat tetapi untungnya setahun. Masya Allah. Atau misalkan kerja di PT nih Pak, Bapak dipanggil sama atasan misalkan, kamu gak usah kerja selama 11 bulan, kamu cukup kerja on time full di PT terus selama 1 bulan plus 6 hari, maka saya kasih gaji kamu selama setahun. Mau gak kira-kira? Wah, mau banget itu. Logikanya kan gitu ya. Harusnya masuk juga dong di amalan. Ini dikasih nih kesempatan nih 1 bulan plus 6 hari, pahalanya sebagaimana puasa 1 tahun, ya kan? Waktu untung kan di sini. Kalau nggak memanfaatkan waktu untung dan sebaik-baiknya, ya kapan lagi untung gitu. Nah, maka seorang mukmin harus seperti itu. Sama misalkan sholat tarawih disia-siakan. Nabi mengatakan innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai imamnya beranjak, artinya betul-betul tuntas. Kalau 11 rakaat ya 11 rakaat, maka ditulis baginya pahala sebagaimana sholat semalam suntuk gitu. Ada nggak yang mampu sholat semalam suntuk? Nggak ada. Cukup kita sholat mungkin setengah jam atau 1 jam atau 1,5 jam, pahalanya dihitung sholat semalam suntuk gitu. Karena pahala nggak kelihatan sih, jadi main yakin nggak yakin. Kalau gaji kan, waduh, Masya Allah ya. Itulah orang yang mukmin tuh harusnya 1 langkah di depan dibanding orang-orang yang tidak mukmin. Harus yakin. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya gambarannya seperti itulah supaya kita bersemangat. Tayyib. Ada juga sedikit kekeliruan juga ini terakhir. Setelah Ramadan ada yang alhamdulillah, Masya Allah, ya kan? Alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya tidak pada tempatnya. Alhamdulillah, gitu. Pagi-pagi alhamdulillah, Insya Allah siang-siang ngopi, alhamdulillah bisa ngopi. Tidak pada tempatnya. Jadi alhamdulillah yang tidak pada tempatnya. Alhamdulillah tidak berpuasa lagi. Alhamdulillah nggak sholat tarawih lagi. Alhamdulillah nggak puasa 1 bulan penuh lagi, Masya Allah. Alhamdulillah nggak baca Al-Quran khatamin lagi, gitu. Masya Allah. Yang lebih parah alhamdulillah, ini walayatubillah, alhamdulillah bisa maksiat lagi. Ya, ini bahaya. Kalau di bulan suci Ramadan kan maksiat betul-betul jaga ini, jangan sampai maksiat. Setelah Ramadan, alhamdulillah. Nah, ini tentu kekeliruan. Jadi jangan sampai. Nah,
Karena suara sudah habis. Sebenarnya ada beberapa yang masih mau disampaikan. Waktu juga terbatas. Mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa Anda jawab, Anda akan jawab. Silakan. Gimana? Gak pernah dengar Anda. Anda gak pernah dengar itu. Atau dengarnya dari siapa? Teman ya? Tapi gak nyebutin hadisnya. Nggak tahu itu bercanda atau gimana. Nggak pernah dengar. Ada yang lain pernah dengar? Pernah dengar? Malam takbiran atau hari tasyrik ya? Tidak boleh menggauli istri. Ya kalau istri sendiri nggak apa-apa. Insyaallah. Sedekah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak pernah dengar. Nanti kalau ada yang mungkin pernah dengar dan bisa bawakan hadisnya ya kita akan koreksi. Yang jelas Anda nggak pernah dengar. Ya. Ya memang sholat apapun itu, mau sholat tarawih, mau sholat wajib, ya jangan cepat-cepat ya. Harus tumak nina itu rukun. Jadi harus tumak nina, betul-betul. Apalagi namanya sholat tarawih. Tarawih itu apa sih? Istirahat kan? Nyaman, mendatangkan ketentraman dalam hati. Kalau cepat-cepat encok itu, gitu. Jadi nggak tenang, nggak istirahat. Makanya setelah 4 rakaat mungkin istirahat sebentar. Dan kalau kita lihat sholatnya Nabi, sholatnya para sahabat ya panjang. Jadi bukan masalah jumlahnya sebenarnya. Kita tidak sedang membahas jumlah. Itu di luar konteks ya. Tapi kualitas yang kita bicarakan itu mau 11, mau 23 misalkan, tapi yang kita bicarakan kualitasnya gitu. Kalau dulu 11 ya dengan kualitas yang panjang yang dibaca bukan kulhu kul au gitu, kul. Nah, tapi apa? Al-Baqarah, Ali Imran gitu ya. Kalau sekarang diterapkan ya sudah jadi fitnah, artinya jadi cobaan buat yang lainnya. Ubar langsung kan. Tapi ada di sebagian negeri atau mungkin masih di Indonesia juga ya targetnya satu malam itu ada yang 2 juz, ada yang mungkin 5 juz ada. Kalau di negeri yang lain misalkan di Mesir itu udah biasa. Sholat malam 5 juz, sholat malam 10 juz itu biasa. Bacaannya nggak cepat-cepat juga. Bacaannya dengan kalau kita belajar tajwid ya dengan tadwir, bacaan yang sedang, tidak cepat. Allah alam bissawab. Jadi kualitasnya. Adapun gimana kalau sholatnya di rumah? Ya sebenarnya sholat tarawih itu dianjurkannya adalah sholat berjamaah bersama imam. Melihat dari tadi keutamaannya ya. Jadi sholat tarawih itu berjamaah. Ya memang boleh di rumah boleh, tapi berjamaah. Kalau misalnya sama istri ya sama istri gitu. Jangan sendiri, sayang kan? Nggak dapat keutamaan hadis innahu man qama ma'al imam tadi. Jadi berjamaah. Cuman tidak apa namanya? Tidak, kalau bisa di masjid lebih utama tapi. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ini wallahu alam ya. Tentunya jika kita tidak jadikan itu sebagai suatu yang sakral, artinya seperti ibadah yang wajib habis Idul Fitri ya harus halal bihalal misalkan. Jadi kan sudah jadi ibadah yang sakral ya. Kalau nggak ikut
pokoknya seolah-olah dapat dosa lah karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya maka itu keliru gitu. Tapi kalau dalam rangka sebagai momen supaya semuanya mumpung lagi kumpul ya silaturahim dengan menjaga adab-adabnya. Pertama tadi tidak meyakini, kan keyakinan. Jangan sampai meyakini ini adalah bagian sakral dari susunan ibadah setelah Ramadan, kemudian Idul Fitri, kemudian langsung halal bihalal. Kalau nggak ada halal bihalalnya nggak sah itu. Enggak. Jangan sampai meyakini itu. Kalau nggak pun kita langsung berkunjung ke tempat-tempatnya, langsung berkunjung ke rumah-rumahnya, itu nggak masalah. Yang penting silaturahimnya. Tapi kalau menghadiri harus jangan sampai berkeyakinan itu. Dan kedua menjaga adab. Ya cobaannya banyak. Kalau kumpul banyak itu kan ya harus jaga mata lah dan sebagainya. Jangan sampai bersalaman kepada yang bukan mahram. Gitu. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin ada yang langsung tidak boleh ya. Ya wallahu alam, dengan melihat beberapa kemungkaran yang mungkin akan terjadi kemudian mengatakan tidak boleh, ya kita hargai. Kalau kami pribadi ya yang penting jangan jadikan itu sebagai ibadah yang sakral gitu. Jadi susunan ibadah khusus jangan, mumpung, sekedar mumpung saja. Ya apa salahnya gitu. Jelas ya? Allah alam bisawab. Yang lain boleh berbeda, nggak masalah. Yang penting kan silaturahim. Nggak boleh sama sekali, ya nggak masalah. Kita hargai. Anak pribadi, ya pernah ikut, pernah enggak. Gitu. Artinya jangan sampai harus, gitu. Jangan sampai harus juga. Yang ditekankan adalah silaturahimnya. Kalau mungkin waktu terbatas dan itu momen supaya semua bisa berkumpul, ya insya Allah nggak masalah. Tapi kita lebih suka datangin ke rumah-rumah, lebih enak, lebih sopan. Makanannya juga banyak ya kan, so gonta-ganti gitu. Ini bercanda ya. Tayyib Allah alam bisawab. Ada lagi bapak tadi ya? Apa pak? Apa? Ya? Puasa karena bersyukur dengan hari lahir ya. Wallahu alam itu. Wallahu alam yang pertama. Adapun puasa karena ada hajat, nggak masalah. Tapi mending kita puasa sunnah mutlak saja. Jadi puasa, ya puasa. Atau yang memang sudah dicontoh-contohkan sajalah supaya nggak berat. Senin Kamis lah puasa Daud, itu aja lah. Jadi kita lebih bagus menyibukkan yang sudah diajarkan, gitu ya, daripada kita nyari-nyari yang belum pasti. Gitu. Tapi kalau boleh atau tidaknya, wallahu alam. Kalau yang pertama, wallahu alam, anak kurang paham. Nanti ditanyakan ke ustadz yang lain. Saat di bulan Ramadan itu lebih utama mana? Kita menghatamkan Al-Quran atau menambah hafalan Al-Quran kita? Bisa digabungkan dua-duanya. Bisa digabungkan dua-duanya. Bahkan kita yang disunahkan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Jadi targetnya bukan khatam sebenarnya, memperbanyak. Tapi Rasulullah mencontohkan untuk khatam gitu kan. Setiap Ramadan Rasulullah itu mencontohkan 1 kali khatam. Ramadan terakhir yang beliau wafat pada tahun tersebut beliau 2 kali khatam. Artinya ini beliau mencontohkan untuk mengkhatamkan Al-Quran memang. Tapi sebenarnya yang disunahkan adalah memperbanyak. Yang penting perbanyak. Bacaan Al-Quran sendiri itu macam-macam. Ada yang membaca tanpa tahu arti. Ini punya keutamaan. Ya, setiap hurufnya kita dapat 10 kebaikan. Asal ikhlas dan mutaba'ah, ittiba. Ittiba itu dengan apa? Ya dengan bacaannya sesuai bacaan Nabi kan. Artinya apa? Belajar gitu. Harus belajar tahsin. Ya kan? Semua amal kan gitu ya. Apa itu tadi? Ikhlas dan juga ittiba kan? Ya sholat kan harus ikhlas, harus sesuai dengan petunjuk Nabi kan, nggak bisa asal-asalan. Pas giliran baca Al-Quran masa asal-asalan sih? Emang Al-Quran bukan ibadah. Jadi Al-Quran juga bacanya
Harus ikhlas dan mutaba'ah. Ini nggak tahu artinya sudah dapat pahala. Mentadaburi lebih utama karena memang fungsi Al-Qur'an diturunkan adalah untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Maka mentadaburi lebih utama. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an, 2 kali disebutkan. Maka mentadaburi lebih utama. Kemudian menghafal. Menghafal juga utama gitu. Jadi menghafal Al-Qur'an jangan sangka tidak penting, ya penting. Menghafal Al-Qur'an itu penting, sangat-sangat penting gitu, menghafal Al-Qur'an. Apalagi seorang dai, seorang ustadz ya harus hafal Al-Qur'an. Jadi hafalkan Al-Qur'an. Nah, berikutnya kita menggabungkan semua itu. Di bulan suci Ramadan kalau bisa digabungkan semua itu. Ya, mengkhatamkan iya, ya kan? Kemudian mentadaburi juga iya malam harinya. Kemudian menghafal juga iya. Cuman porsinya kita yang ngatur. Adapun mana yang lebih utama, yang jelas tadabbur Al-Qur'an lebih utama. Di antara semua tadi, tadabbur Al-Qur'an lebih utama. Kalau kita bisa menggabungkan semuanya, kenapa tidak? Nah, jadi ketika kita bertanya mana yang lebih utama, jangan sampai apa? Jangan sampai ya udah anak pilih ini, jangan. Antum bagi, tinggal porsinya saja. Jadi tetap baca biasa juga khatamkan. Itu di pagi sampai sore misalkan, ya kan? Atau mungkin dari siang sampai maghrib. Untuk menghafalnya, mungkin yang paling bagus bangun tidur, berarti subuh. Menghafal juga, baca ya. Tadaburnya kapan? Malam hari. Dapat semuanya. Tadabur gak usah banyak-banyak. Mungkin berapa? 1, 2, 3 ayat. Dibaca terjemahannya atau tafsirnya. Makanya harus punya buku tafsir. Di rumah dibaca bersama istri. Gantian bacanya, kadang suami, kadang istri. Seperti itu. Semuanya dapat. Baik. Jadi dalam hal-hal yang lebih utama mana, kalau bisa digabungkan kenapa enggak? Cukup insyaallah 5:30. Terakhir ana mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang salah dari apa yang ana sampaikan, itu datangnya memang dari kelemahan diri ana pribadi. Jika ada yang bermanfaat silakan diambil dan kita amalkan bersama-sama, semoga menjadi pahala jariah untuk kami dan juga guru-guru kami. Allahumma amin. Kita tutup subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.